Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa billah salatu wassalamu ala sayyidi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, para pendengar yang berbahagia, ecek-eceknya mendengar lah ya. Ada banyak pertanyaan ketika saya pertama sekali mengupload tentang ciri-ciri atau karakteristik perempuan yang bisa dinikahi. Itu terus banyak pertanyaan yang muncul. Salah satunya adalah bagaimana tanda bahwa seorang itu adalah orang yang beragama, seperti itu. Karena salah satu karakteristik utama yang harus kita nikahi untuk menjadi pasangan hidup kita sehidup sebahagia dunia dan akhirat, itu adalah orang yang beragama. Nah, bagaimana sih ciri-ciri atau karakteristik orang yang beragama itu, baik laki-laki maupun perempuan? Nah, pembahasan kita kali ini adalah aplikasi langsungnya tentang orang yang beragama itu seperti apa, baik laki-laki atau perempuan. Nah, tentu saja yang pertama, kalau dia laki-laki, itu dia menjaga sholatnya. Bukan hanya menjaga sholatnya, dia juga menjaga sholatnya secara berjamaah. Jadi orang yang beragama, laki-laki yang beragama itu, salah satu karakteristiknya adalah dia rajin sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Kalau Anda menemukan, kalau nanti bilang kita, saya suka pula sama laki-laki, nggak mungkin kan. Kalau Anda perempuan menemukan seorang pria yang dia sehari-harinya itu mengakrabi masjid, maka pastikan dia segera meminang dirimu. Bila perlu, suruh orang tuamu untuk minta dia agar meminang dirimu. Karena lelaki tersebut adalah lelaki yang pada saat sekarang ini jarang sekali kita temukan. Orang yang mengakrabi masjid. Yang banyak adalah orang yang mengakrabi warung, kopi, santai-santai dan sebagainya. Itu yang pertama. Kalau ingin menemukan seorang pria yang beragama, itu adalah mereka yang rajin sholat ke masjid. Terlebih dia melaksanakan sholat berjamaah subuh. Kalau ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah subuh secara berjamaah, ini tentu menurut saya adalah laki-laki yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa yang akan bisa memimpin kita. Tapi dalam tanda kutip, luar biasa ini adalah luar biasa dalam pandangan kita sebagai seorang manusia gitu. Di atas standar lah dia. Karena jarang sekali anak-anak muda sekarang itu yang bangun pagi apalagi laksanakan subuh. Terlebih kalau kita tahu dia sebelum sholat berjamaah subuh, dia melaksanakan sholat tahajud dulu. Wah, ini udah diangkat dan derajat yang lebih luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat tahajud di mana semua orang tertidur lelap, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah orang yang derajatnya mahmudah, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja kehidupannya itu akan mudah. Kenapa saya katakan orang yang beragama itu, laki-laki ini, salah satu karakteristik cirinya itu adalah orang yang dekat di masjid? Karena Rasulullah mengungkapkan ada 7 golongan, sab'un. Ada 7 golongan yang fi zillillah yauma la zilla illa zilluh. Bahwa ada 7 golongan yang dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Itu berarti di hari kiamat. Nah, di hari kiamat aja dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih juga ketika dia
bisa dikatakan ketika dia juga berada di hidup di dunia ini, dia juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yaitu apa? Salah satunya adalah ar-rajul muta'alliqun qalbuhu ilal masajid. Adalah laki-laki yang hatinya itu senantiasa terpaut kepada masjid. Jadi kalau ada anak muda yang hatinya selalu kepada masjid, selalu aktif masjid, jadi preman masjid, jadi pemakmur masjid, maka dia adalah salah satu orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Ketika dia mendapatkan perlindungan dari Allah, tentu keluarganya juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Termasuk dirimu yang mencintai orang yang senantiasa berada di dalam masjid. Ada tidak orangnya? Banyak. Masalahnya adalah kadang kita terbutakan mata kita itu dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya semu. Saya yakin dan percaya orang yang rajin sholat, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud, orang yang rajin terlebih melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu pasti akan makmur hidupnya, akan sejahtera. Tapi ketika kita beribadah itu bukan karena kemakmurannya, tidak. Bukan karena kita ingin kaya, sebetulnya tidak. Ya tapi karena memang keberimanan itu, dan nggak mungkin loh kalau kita misalkan kita cinta sama seseorang, kita memiliki segala sesuatunya, tentu akan kita berikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ada kekasihnya. Ketika dia meminta, apa yang dia butuhkan tentu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu ya ja'allahu makhraja, segala sesuatu kesulitannya, segala apa yang menderanya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya, solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dirinya di jalan yang tidak disangka-sangkanya. Jadi saya membuat catatan. Yang pertama, jadi orang beragama itu adalah mereka menjaga sholatnya. Kalau laki-laki adalah menjaga sholat berjamaah di masjid, utamanya adalah sholat subuh. Lalu kita lihat setelah sholat subuh adalah sholat isya. Kenapa? Asqalus sholati alal munafikin sholat subhi wa sholatil isya. Sholat yang berat bagi orang munafik itu, yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Jadi pada tahapannya itu, ketika dia menjaga sholat level 1, jaga sholat berjamaah level 2, ketika dia terus melaksanakan dawam, ketika melaksanakan sholat berjamaah subuh secara berjamaah, lalu sebelumnya dia melaksanakan sholat tahajud, maka dia pada derajat yang tertinggi untuk kita raih gitu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya tanya saja sama teman-temannya. Atau sekarang kan kita memang laki-laki dan perempuan itu pergaulannya memang bisa jumpa misalnya di sekolah, sebagai guru kan bercampur laki-laki perempuan. Kemudian mungkin di pekerjaan. Kan tentu interaksi itu kita bisa melihat gitu. Atau memang sesekali misalnya saudara kita suruh nelpon dia waktu pagi hari. Waktu jam 5:30 pagi misalnya. Gimana suaranya? Kalau suara kadang-kadang bisa nokoh ya kan. Ya, tapi ada cara-cara tertentu yang bisa kita temukan, yang dia tahu bahwa dia itu melaksanakan sholat subuh, terlebih sholat subuh berjamaah. Ya sekali-sekali main di masjid, kenal nggak takmir masjidnya itu sama ini orang gitu. Lah kalau imam masjidnya, bilal masjidnya, kemudian najir masjidnya itu, kita tanya, si Fulan ini kenal nggak, Pak? Nggak kenal, wah sudahlah, berarti tak pernah ke masjid. Kalau tak pernah ke masjid berarti karakteristik orang yang beragama itu belum melekat pada dirinya. Lalu yang kedua, jika kita ingin melihat orang yang beragama itu, laki-laki itu, adalah dia selalu menjaga wudhunya. Jadi kalau orang selalu menjaga wudhu, pertama tentu kalau pada saat sekarang ini dia terbebas dari virus corona karena rajinnya cuci tangan. Atau setidaknya dia berusaha untuk mensucikan jasmaninya. Ketika jasmaninya sudah suci, biasanya ya
rohaninya juga itu akan terjaga. Akan terjaga. Jadi kalau orang rajin wudhu itu, ya pertama tentu dia rajin sholat. Nah, di rajin wudhu ini tentu itu adalah orang, sambungannya yang ketiga adalah dia selalu membaca Al-Quran. Dia tilawah Al-Quran. Kalau orang yang nggak rajin baca Al-Quran, pasti nggak jaga wudhu. Begitu. Orang yang sholat pun ya nggak terjaga juga wudhunya. Seminimal-minimalnya itu adalah ketika dia buang air kecil atau buang air besar, ketika dia keluar dari kamar mandi, sudah dipastikan bahwa dia itu melakukan wudhu. Sudah dipastikan dia berwudhu. Kalau dia habis buang air kecil, kencing misalnya, atau misalnya, keluar dia tak berwudhu, itu berarti dia adalah orang yang tidak berusaha untuk menjaga kesucian jasmaninya. Jadi yang kedua menjaga wudhu, yang ketiga dia rajin tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran tidak mesti dia baca, tapi terkadang karena dia seorang hafiz Quran misalkan, maka dia ya membaca Al-Quran itu dalam kolbunya, dalam duduknya, tidak banyak ngobrol yang sia-sia, dia selalu mengulang-ulang hafal Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Jadi tanda orang yang beragama itu, yang kedua tadi berwudu, yang ketiga dia senantiasa tilawah Al-Qur'an. Lalu yang keempat adalah dia hormat dan sayang sama keluarganya, terutama mungkin sama orang tuanya ya. Kita lihat pergaulan dia itu, dia hormat tidak, birrul walidain dia tidak. Kenapa? Ini sangat penting. Karena keberkahan hidup seseorang itu sesungguhnya hidup di dunia ini memang terkadang tergantung daripada keridoan orang tua kepada dirinya. Itu sebagaimana sabda Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahwa keridoan Allah itu tergantung dari keridoan orang tua. Dan kemurkaan Allah itu tergantung dari kemurkaan orang tua. Jadi kalau dia sayang sama orang tuanya dan orang tuanya pun ridho sama dirinya, maka ini adalah juga salah satu karakteristik orang yang beragama. Dia secara naluriah, dia menyayangi keluarganya, orang tuanya. Dan kalau ini sudah terjadi, maka untuk selanjutnya karakteristik yang kelima adalah teman-teman dekatnya itu adalah orang-orang yang soleh juga gitu, yang bagus juga, yang baik juga. Karena ada pepatah, kalau orang berteman dengan penjual minyak wangi maka akan tercipratnya minyak wangi. Kalau ada orang dengan pandai besi yang suka nyiprat di api, maka dia akan juga terciprat api. Jadi hubungan muamalat orang yang soleh ini biasanya bagus, terutama sama keluarganya. Lah kalau sama keluarganya dia sudah berantem, apalagi sama orang tuanya sering membantah, bahkan orang tuanya sendiri yang menjelek-jelekkan dirinya, maka bisa dikatakan orang tersebut belum pada diri dia itu karakteristik orang yang beragama, orang yang soleh, orang yang bertakwa. Nah, kalau sini sudah beres, lalu kita lihat. Kalau maksudnya beres ini adalah kalau hubungan dia dengan keluarganya ini sudah bagus, terutama sama orang tuanya, sama ibunya, maka untuk yang selanjutnya adalah hubungan dia dengan teman-temannya. Teman-temannya itu merasa bagaimana karakteristik orang ini. Cuman kita harus melihat juga teman-teman, kan kadang ada orang yang memang suka sekali menjelek-jelekan orang lain. Tapi mayoritas bukan 1-2 orang. Misalnya 1-2 orang menjelekkan diri dia, ya itu mungkin karena mungkin mereka sedang berkonflik. Tapi mayoritas teman-teman dia itu suka tidak pada diri dia. Kalau ada 20 orang gitu, kalau 2 orang yang tidak suka sama dia, ya biasa, wajar lah manusia. Tapi kalau ada 20 orang itu yang tidak suka setengahnya aja 10, ya berarti orang ini agak ada sedikit masalahnya. Tapi kalau lebih banyak yang suka sama diri dia,
Ini berarti orang tidak ada masalahnya dan bisa kita jadikan sebagai pasangan hidup kita. Itu kalau dari sisi laki-laki. Kalau dari sisi perempuan sama saja. Cuman dari sisi perempuan itu kalau tadi sholat berjamaah, maka sholat berjamaah ini tentu tidak ya, karena perempuan itu jauh lebih baik ketika dia berada sholat di rumah. Meskipun pada masa sekarang ini sesungguhnya ketakutan-ketakutan perempuan yang sholat berjamaah di masjid itu karena nanti terjadi fitnah dan lain sebagainya, karena kehidupan kita sekarang yang memang sudah berbaur, artinya misalkan pemerkosaan itu memang bisa dihindari dan sebagainya, itu bisa dikurangi, tapi memang tetap sebetulnya perempuan itu lebih baik kalau dia masih kayak di situ ya, sholatnya itu di rumah. Jadi ketika dia jadi maksud saya seperti ini, ketika perempuan sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu bukan salah satu tanda, saya tidak ingin memasukkan itu salah satu tanda orang yang beragama gitu, perempuan yang beragama. Saya lebih cenderung bahwa perempuan itu ya sholatnya di rumah saja, apalagi dia masih gadis, cantik pula. Karena apa? Nanti imamnya jadi lupa kalau ada anak gadis di belakang, lupa pula dia baca surah dan ayatnya. Kenapa? Karena teringat ada anak gadis yang di belakang. Tapi kalau sudah emak-emaknya udah tua, tidak lagi bisa menimbulkan birahi pada laki-laki, ya tidak apa-apa juga untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi ciri perempuan yang beragama itu adalah mereka dia orang yang tetap juga menjaga sholatnya, setidaknya sholatnya tepat waktu. Nah, ciri lagi yang perempuan tadi, karena sama menjaga wudhu, sering tilawah Al-Quran, maka tas perempuan itu kalau tanda orang beragama itu dia, tas perempuan itu isinya satu mukena, yang kedua adalah Al-Quran. Nah, kalau laki-laki dompetnya kan memang kecil, kalau perempuan itu saya kira dia suka bawa tas, kemana-mana pun dia suka bawa tas. Maka isi tasnya itu pastikan ada Al-Quran di situ, pastikan di situ ada mukena. Kalau itu ada Al-Quran, ada mukena, berarti memang bisa dikatakan, saya menganggap bahwa ini adalah salah satu ciri wanita yang memiliki karakteristik keberagamaan yang baik. Kenapa? Karena dia pasti ingat sama mukena. Meskipun sekarang masjid-masjid kalau dia bepergian itu menyediakan mukena, atau ada ruang-ruangan sholat itu menyediakan mukena. Tapi dia sendiri sadar gitu. Mungkin terkadang ada satu tempat ketika dia mau sholat tidak ada mukena, maka dia bawa. Jadi kalau ada perempuan yang selalu bawa mukena, itu berarti orangnya memang rajin sholat gitu. Kalau dia baca Al-Quran, berarti interaksi dia dengan Al-Quran itu memang betul-betul bagus gitu. Bagaimana caranya tahu bahwa di tas perempuan itu apa kena atau Al-Quran? Ya pandi-pandilah ya kan. Entah tanya sama mama. Kalau memang mau dekati perempuan, suruh mamanya jalan-jalan sama perempuan itu ya kan. Tak kayak mana agak kepo sikit lah mamanya, suruh tengok tas itu kan. Apa-apa lah orang mau serius. Kalau mau serius nggak apa-apa lah ya kan, kepo-kepo sikit. Namanya mau serius, tengok perempuan. Tapi kalau nggak mau serius ya bagaimana kita bang pengen tahu gitu, tapi kita belum tahu kita oke atau nggak sama nih perempuan. Gimana caranya? Kalau kalian nggak perlu lagi diajari ya kan, lebih pandai pun lagi. Bedanya juga sama laki-laki tentu saja dari sisi pakaiannya. Pakaiannya itu dia rapi, menutup auratnya itu memang rapi. Ya rapi itu ya syar'i lah itu gitu. Jadi kalau kita pandang itu surran roh, bahwa ketika kita melihatnya senang, hati kita teduh, hati kita nyaman, hati kita. Loh, ada yang mengatakan kan itu belum tentu orang yang beragama. Ya kalau kita mengatakan bahwa orang pakaian rapi ini belum tentu beragama, gimana pula kalau orang yang tidak rapi pakaiannya, misalnya seksi, ketat dan sebagainya, itu tentu lebih tidak lagi menunjukkan gitu. Bagi saya cover itu juga penting gitu, pakaian itu juga penting.
menunjukkan status diri dia seorang muslimah. Begitu. Jadi pakaian yang rapi itu dengan jilbabnya, bajunya yang longgar, tidak nampak lekak-lekuk tubuhnya, tidak berwarna-warni misalnya, itu ya menentukan juga bahwa dia adalah orang yang menjaga diri. Lalu yang terakhir, kalau tadi sama dekat dengan orang tua, dekat dengan teman-temannya. Nah, kalau perempuan ini bisa jadi pasangan itu adalah yang dia bisa dekat dengan anak kecil, anak-anak. Nah, ini berarti ada jiwa keibuannya. Anak-anak suka gitu nggak sama dia. Kalau anak-anak yang nggak suka sama dia, wah berarti ya jiwa keibuannya itu memang belum terasa, ya memang belum jadi mama, memang belum terasa. Cuman sisi kealamiahan dia untuk membimbing anak menjadi orang baik itu belum ada pada dirinya. Maka ketika dia memiliki kasih sayang berlebih, ketika cahaya keimanan itu masuk dalam diri dia, ketika dia rajin sholat, ketika dia rajin tilawah, bagi saya dia itu akan mudah untuk mendekati anak-anak gitu. Karena apa? Pancaran jiwa dia, rohani dia yang bersih itu, dengan selalu menjaga wudhu itu akan membuat anak-anak itu menjadi nyaman di dekat dirinya. Jadi pancaran kenyamanan yang ada pada diri dia, jiwa dia itu bisa ditularkan kepada anak-anak tersebut, sehingga anak-anak itu ketika melihat diri dia, bahkan melihat wajahnya aja udah tersenyum gitu. Hebat nggak itu? Hebat. Kalau ada, cepat-cepat pinang dia sebelum kamu kedahuluan orang lain. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada kata yang salah itu datang dari seorang Arif Firmansyah. Kalau ada kata yang benar itu hanya merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.